Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atamanil azhayanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat zuhur Masjid Syifa'ul Janan yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan yang baik dan di hari yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan. Tentunya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan untuk selalu berada di jalan kebaikan hingga nanti kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian fikih sejarah, di mana pada kali ini kita akan berdiskusi tentang perang Uhud. Perang Uhud. Di kesempatan terakhir kita membahas tentang perang Badar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada perang Badar kemenangan menjadi milik umat Islam. Ternyata orang-orang Quraisy ini memendam rasa dendam kepada orang Islam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sehingga orang-orang yang tidak terbunuh di perang Badar ini bersepakat untuk membalas kematian saudaranya di perang Badar. Kemudian mereka merancang, mereka mengumpulkan tentara, dan Abu Sufyan yang di perang Badar kemarin berhasil menyelamatkan kafilah yang berisi barang dagangan dari Syam atau dari Damaskus, ini menjadi donatur utama, penopang tentara orang-orang Quraisy. Sehingga akhirnya setelah dikumpulkan semua, jumlah tentara ataupun pasukan perang orang-orang Quraisy ini kurang lebih jumlahnya 3.000 tentara. 3.000 tentara. Mendengar ihwal tersebut, Rasulullah kemudian berdiskusi. Rasul kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, apakah akan keluar dari kota Madinah untuk menjemput orang-orang Quraisy, ataukah tetap di dalam kota Madinah menunggu mereka menyerang. Dalam diskusi ini muncul dua kubu. Yang pertama adalah kubu-kubu yang dimotori oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang sepuh. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya kita di Madinah saja. Kita menunggu mereka menyerang, kemudian kita serang balik. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak mendapat kesempatan di perang Badar. Tidak ikut perang Badar, nah ini rata-rata dominasinya adalah anak-anak muda. Kemudian dia atau mereka mengusulkan kita keluar dari Madinah dan kita bertemu dengan mereka di satu titik tertentu. Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya Rasulullah condong dengan pendapat yang kedua. Kita tinggalkan Madinah, kita keluar, pilih area tertentu, nanti perang di sana. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah meninggalkan kota Madinah pada
tanggal 7 Syawal. Jadi Badar itu Ramadan, Uhud Syawal. Jumlah tentara Rasulullah 1.000. Kalau dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, tentu sangat timpang sekali. 3.000 lawan 1.000. Di tengah perjalanan dan di antara 1.000 tentara Rasulullah ini ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian oleh sejarah dicatat sebagai dedengkot orang-orang munafik. Munafik itu orang yang benci Islam, menyembunyikan kebenciannya tetapi menampakkan kecintaannya kepada Islam. Jadi pura-pura senang Islam tapi sejatinya dia tidak senang dengan Islam. Namanya munafik. Abdullah bin Ubay ini kemudian melakukan provokasi kepada 1.000 orang tadi, dampaknya 300 lebih dari 1.000 itu kemudian mundur. Artinya tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga Rasulullah berangkat perang itu pasukannya hanya sekitar 600 sekian, tidak sampai 700. Akhirnya Rasulullah sampai pada satu daerah, sebuah wilayah, yang dimana di daerah tersebut kita mengenal ada yang namanya Bukit Uhud. Jadi Uhud itu nama bukit. Jadi rata-rata perang Rasulullah itu diberi nama, konotasinya adalah nama-nama tempat, agar mudah diingat. Uhud itu bukit. Rasul kemudian mengatur strategi. Strateginya adalah Bukit Uhud ditaruh di belakang untuk melindungi tentara umat Islam, dan di atas bukit itu Rasulullah menempatkan sekitar 25 orang sebagai pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, nama sahabatnya, nama pemimpinnya. Tujuannya Rasulullah ingin memastikan agar yang perang di bawah, ini kan belakangnya ada bukit lebih tinggi ya. Jadi Rasul ingin memastikan bahwa orang-orang yang di bawah ini di cover, mendapat perlindungan dari para sahabat yang memegang panah di bagian atas, di Uhud ini. Rasul berpesan kepada orang-orang yang ada di Bukit Uhud ini adalah, jika kami menang, jangan turun dari Uhud. Jika kami kalah, kalian juga jangan turun. Pokoknya apapun kondisi kami di bawah, kalian tetap di atas Bukit Uhud. Nah, ini sebagai informasi FYI, ini sekarang kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Madinah, itu Uhud ini menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, semoga semua yang hadir nanti punya kesempatan untuk menikmati Uhud secara langsung, dan setelah tahu sejarahnya, besok bisa membayangkan, memvisualisasikan. Ya, ini seperti itu. Akhirnya terjadilah pertempuran. Pertempuran pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, nama-namanya sangat luar biasa, orang-orang besar. Di antaranya ada sahabat Khalid ibnul Walid, belum Islam beliau. Ada juga sahabat yang namanya Ikrimah. Ikrimah itu putra dari Abu Jahal, tapi kemudian Islam. Nah, terjadilah pertempuran, dan dalam pertempuran ini umat Islam berada di atas angin, hampir menang ketika tongkat komando dibawa oleh Sayyidina Ali. Jadi kalau perang itu seumpama komando ditunjuk satu orang, kemudian dia mati, maka digantikan oleh sahabat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tongkat komando ini tidak boleh jatuh, harus ada yang meneruskan. Singkat cerita, setelah ramai perang, hampir saja menang. Dan sudah kelihatan kemenangan ada di pelupuk mata umat Islam.
Tetapi apa yang terjadi? Para sahabat yang ada di atas bukit Uhud lupa dengan pesan Nabi Muhammad. Mereka melihat bahwa sepertinya akan menang, lalu satu persatu dari mereka turun meninggalkan pos yang diamanahkan oleh Nabi. Mereka turun. Kenapa turun? Karena di bawah ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau musuh mati atau musuh melarikan diri, itu biasanya meninggalkan properti. Ada kuda, ada baju zirah, ada pedang, macam-macam. Nah, mereka tertarik. Mereka tergoda dengan kemenangan semu. Akhirnya mereka turun satu persatu, tersisa satu orang saja, pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Jubair. Malang tak dapat ditolak, Khalid ibnul Walid dan Ikrimah melihat Uhud kosong. Dan mereka sadar betul bahwa kunci kemenangan umat Islam itu ya di Uhud. Akhirnya mereka kemudian naik ke atas dan membunuh Abdullah bin Jubair, sehingga posisinya sekarang terbalik. Umat Islam di bawah dan di atas mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka bisa dipastikan kondisinya seperti ini, dan yang terjadi adalah akhirnya umat Islam kewalahan, umat Islam tunggang langgang, umat Islam berperang dengan tanpa adanya koordinasi antar sesama. Bahkan dalam perang ini diriwayatkan Rasulullah mengalami luka yang cukup fatal. Bahkan muka beliau itu sampai berlumuran darah. Putrinya berusaha untuk menyeka muka Rasulullah, tetapi darah tetap mengalir terus. Apa yang terjadi? Akhirnya perang selesai dan kemenangan menjadi milik orang kafir Quraisy. Nah, di tengah-tengah kondisi yang rumit ini, tersiar kabar bahwa Rasulullah mati dalam pertempuran Uhud. Tentu ini menjadi sebuah hoax luar biasa yang menggoncang stabilitas politik umat Islam saat itu. Karena kalau Rasulullah meninggal, terus mau ngapain lagi? Mereka kehilangan pemimpin. Ini berita yang sengaja dihembuskan untuk melemahkan mental umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari kejadian ini ada beberapa hal menarik yang perlu untuk kita cermati bersama. Pertama adalah prinsip musyawarah. Rasulullah meskipun, saya ulang lagi seperti kemarin, sudah dipandu oleh wahyu dari langit, tetapi beliau tetap mengedepankan diskusi dengan para sahabat. Yang pertama. Yang kedua adalah bahaya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya sekali karena dia ini atau mereka ini ibarat duri dalam daging. Dikatakan orang kafir tidak bisa, dikatakan orang Islam tetapi justru melemahkan Islam. Dan sepanjang perjalanan umat Islam, orang-orang seperti ini pasti selalu ada. Yang ketiga, dari prosesi yang dilakukan oleh Rasulullah, kita melihat bahwa Rasulullah itu ternyata dalam tanda kutip bukan hanya seorang nabi, kalau kata orang sekarang, yang pinter ngaji. Tetapi Rasulullah juga seorang jenius dalam urusan strategi perang. Beliau mengatur sedemikian rupa tentaranya, dan hitung-hitungan Rasulullah adalah kemenangan. Tetapi ketentuan Allah berkata sebaliknya. Meskipun sudah dihitung sedemikian rupa, tetapi akhirnya kalah juga. Nah, yang paling penting dari kekalahan ini sebenarnya adalah dua gambaran yang ini bisa kita jadikan pelajaran sejak hari ini sampai hari kiamat nanti, bahkan sejak zaman Rasulullah. Kita melihat ketika umat Islam patuh, ketika para sahabat patuh dengan perintah Nabi Muhammad, mereka menang. Mereka hampir menang. Tetapi ketika mereka abai dengan instruksi pemimpinnya, maka mereka kalah.
Ini Bapak Ibu sekalian adalah pelajaran berharga bahwa sekuat apapun organisasi, ketika ada di antara mereka ini yang abai dengan peraturan, abai dengan instruksi, lambat laun organisasi itu akan terjungkal. Pasti itu. Kurang hebat apa Rasulullah? Ini ada organisasi. Pemimpinnya adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Makhluk yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi akhir zaman. Dan endingnya kalah juga. Kenapa kalah? Karena di antara umatnya ada yang dablek. Di antara umatnya ada yang abai dengan regulasi. Di antara umatnya ada orang-orang yang tidak mengindahkan aturan. Makanya dalam Islam itu atau kata para kiai itu ada istilah idza nazalatil balwa ammatis salih wat toleh. Kalau Allah sudah menghukum, maka yang kena siapa? Semua. Ketika Allah menghukum, ketika Allah memberikan hukuman dalam bentuk bencana, itu bencana itu tidak akan memilih mana rumah orang solih, mana rumah orang ahli maksiat. Banjir itu kan nggak ada ceritanya. Ketika sampai di depan rumahnya orang yang ahli sholat, dia akan belok, kan enggak. Semua. Kita naik bis, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba di antara kita ini ada yang bermaksiat. Katakanlah ada yang mabuk gitu. Dia minum khamr, minum minuman yang diharamkan. Maka ketika Allah menghukum, ya seluruh penumpang bis ini akan masuk jurang. Jadi kan enggak ada ceritanya, Allah menghukum, bisnya masuk jurang, yang mati cuma yang mabuk dok, kan enggak, ya semua. Semua berpotensi mendapat hukuman dari Allah. Di poin ini, satu titik krusial yang perlu kita pahami bersama bahwa disinilah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar muncul. Jadi kalau lihat penyimpangan, jangan diam. Kalau lihat orang-orang yang membelot atau bahkan menciderai peraturan, ya dinasihati dengan baik. Kenapa? Bukan karena kita ini sok baik, enggak. Tapi karena kenakalan, secuil kenakalan manusia di sebuah organisasi, itu berpotensi merobohkan bangunan besar organisasi itu sendiri. Makanya kalau baik, baik bareng-bareng. Kalau ada yang enggak baik, diajak jadi baik. Dan Abdullah bin Jubair adalah contoh orang yang mempertahankan prinsip meskipun tidak ada yang membersamai, tetapi karena itu perintah baginda Nabi, beliau tetap berada di tempat yang diperintahkan meskipun harus bertaruh nyawa. Ini prinsip, ini komitmen tingkat tinggi yang tentu juga dalam urusan keislaman kita, akidah kita, harus demikian. Tidak ada yang lebih mahal dibandingkan Allah dan Rasul-Nya, apapun itu. Nah, ini Perang Uhud mengajarkan kita yang demikian. Dan kita melihat bahwa di Perang Uhud ini banyak sekali sahabat-sahabat yang terbunuh dalam rangka untuk menyelamatkan Rasulullah. Jadi mereka menjadi tamengnya Rasulullah. Jadi intinya tidak boleh ada sebilah pedang pun, satu anak panah pun yang mengenai tubuh Rasulullah. Jadi mereka siap untuk menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Kita melihat betapa para sahabat ini punya rasa cinta yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi. Dan rasa cinta ini tidak lahir ujuk-ujuk. Rasa cinta ini tidak lahir secara instan, tidak. Tetapi rasa cinta ini adalah rasa cinta yang dibina, dididik, ditanamkan, ditumbuhkan oleh Rasulullah sehingga memberikan dampak yang luar biasa. Sahabat itu dulunya tidak senang sama Rasulullah, tapi dididik, dibina, disabari oleh Rasulullah sehingga menjadi manusia luar biasa di muka bumi. Dan kecintaan seseorang, Bapak Ibu perhatikan, kecintaan seseorang, loyalitas seseorang itu tidak dilihat dalam kondisi yang flat, dalam kondisi senang, enggak.
kecintaan seseorang itu dibuktikan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Dan para sahabat menjawab tuntas kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan bertaruh nyawa. Nah, ini salah satu model kecintaan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini pun juga harus kita latih dalam diri kita untuk mencintai Rasulullah melebihi apapun dan siapapun. Makanya ada satu ungkapan dalam hadis yang menyebutkan bahwa tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, sehingga aku, Rasulullah, menjadi yang paling dicintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Jadi inilah Rasulullah. Jadi perang Uhud memang umat Islam kalah, tetapi yang lebih penting dari kekalahan adalah insight apa, wawasan apa yang bisa kita dapatkan. Dalam hidup, kita tidak selalu menang, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita berhenti sejenak. Yang lebih penting dari kekalahan dalam hidup kita adalah apa yang kita pelajari dari kekalahan tersebut. Dan sebagai pelengkap ataupun penutup cerita, Bapak Ibu sekalian, nah ini semoga semuanya berjodoh ya. Nanti bisa jalan-jalan ke Uhud. Kalau sekarang itu di dekatnya Uhud, jadi tidak jauh dari Uhud, itu ada kompleks pemakaman. Biasa mereka menyebutnya sebagai syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu adalah makam para sahabat Nabi yang meninggal di perang Uhud. Jaraknya nggak jauh, jadi berdekatan. Dan di antara yang dimakamkan di tempat itu adalah paman baginda Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau meninggal cukup tragis, dibunuh oleh seorang hamba sahaya, yang disuruh oleh seorang perempuan, balas dendam, dimutilasi, perutnya dibelah, jantungnya dimakan dalam rangka untuk memuaskan hasrat dendam si perempuan tersebut. Sehingga kematian Hamzah inilah yang menjadikan Rasulullah sangat berduka, duka yang cukup dalam, sampai Rasulullah itu benci sekali dengan orang yang membunuh pamannya. Tetapi ending ceritanya, yang membunuh pamannya masuk Islam. Wah, ini rumit lah ya, rumit sekali. Tapi ya bagaimana lagi, ceritanya memang harus seperti itu. Jadi lokasinya tidak jauh, syuhada Uhud ini para sahabat yang meninggal di perang Uhud, dan di perang Uhud ini kita mengenal satu hukum dalam fikih bahwa Rasulullah memakamkan orang-orang yang meninggal di perang Uhud apa adanya. Jadi tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dikumpulkan jadi satu, ya. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ditaruh di depan. Terus dikumpulkan jadi satu, terus dimakamkan. Sehingga dari kejadian ini para ulama fikih merumuskan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak boleh dimandikan, dan kafannya adalah baju yang melekat di tubuhnya. Kenapa tidak boleh dimandikan? Agar bekas darah yang tercurah dalam rangka memperjuangkan agama Allah tidak terhapus. Nah, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang demikian. Ya, kalau selain orang-orang itu, tetap harus ada prosesi dikafani dan dimandikan. Atau mungkin dalam beberapa konteks seperti dulu ketika ada kejadian bencana tsunami yang cukup banyak korbannya, ini juga sama ya. Kalau ini mungkin juga alasannya karena terlalu banyak sehingga susah untuk diproses secara ideal, sehingga akhirnya semua dimakamkan di satu liang yang sama. Jadi ini perspektif fikihnya. Di hari inilah kita kenal hukum terkait dengan bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat, menjadi tambahan informasi, dan semoga menjadi bekal jika kemudian hari kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
berziarah ke tempat yang mulia ini. Jadi saran saya itu selalu berpesan kepada setiap orang yang berjodoh dengan Madinah dan Makkah, baca sejarah sebelum berangkat. Tidak cukup hanya baca fikih umroh atau fikih haji saja. Biar bisa merasakan auranya sahabat gitu loh. Jadi kalau di Uhud bisa merasakan, kalau di Khandaq, kalau sekarang sudah jadi masjid, itu kita bisa merasakan feel-nya, bisa merasakan auranya sahabat pas dengan Rasulullah, pas ketika perang. Jadi kita bisa memvisualisasikannya. Karena tidak jarang, banyak sekali, ini no offense ya, tidak menyerang siapapun. Kadang ada orang yang ngakunya guide ataupun tour leader, tapi juga mereka tidak paham-paham banget tentang sejarah. Ya karena biasa ikut, bukan karena membaca sejarah. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.